Terima kasih Mang Cek Bicek masih di program Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam, dan kami masih menunggu untuk pemirsa yang pengen bergabung bersama kami di line telepon 0711 380022. Baik, Ustadz Saifuddin, ini mewakili Basnas juga. Pemirsa pengen tahu, ini kalau di masjid-masjid, Cak Uji Kiai tadi ada UPZ. Nah, ini tugas-tugas mereka Cak Mano ini? UPZ merupakan perpanjangan tangan Basnas, ya UPZ Basnas. Jadi kalau Bapak, Ibu, Muzaki, Agnia, masyarakat, serta pemirsa yang ingin membayarkan zakat, bisa melalui masjid-masjid terdekat yang memang sudah kita keluarkan izin operasional. Situ sudah kita berikan SK sebagai unit pengumpul zakat. Bisa melalui situ untuk membayar zakat, infak, sodako. Dan masjid juga nanti kita amanahkan untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Kami juga menghimbau kepada masjid, musola yang belum terdaftar di Basnas sebagai UPZ, mari sama-sama kita mendaftarkan diri ke Basnas. Fungsinya apa? Gunanya apa? Kenapa harus terdaftar menjadi UPZ? Kita sebagai amil itu, Mas Noval, bukan hanya mendistribusikan. Amil juga berkewajiban untuk mendayagunakan mustahik yang menerima. Disinilah kenapa amil dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas amil memang berat, bukan hanya memberikan, tapi amil itu memikirkan bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Kalau yang kita lakukan hanya membagi, tentu itu bukan menjadi solusi masyarakat untuk menjadi mampu. Betul. Tapi kita memikirkan bagaimana caranya dengan dana zakat ini, masyarakat yang semula sebagai penerima kemudian diberdayakan, didayagunakan, entah itu dengan pelatihan, pendidikan, manajemen mengenai cara berdagang, sehingga menjadi berdaya guna. Dia mampu. Syukur-syukur dia bisa berzakat di kemudian hari. Kalaupun misalnya tidak bisa untuk berzakat karena memang belum mencapai nisab dan haulnya, itu paling tidak infak jadilah. Nah, jadi kan orang yang sebelumnya menerima, ya dengan pelatihan yang diberikan oleh amil, bimbingan oleh amil, dia menjadi daya guna. Dan di kemudian hari dia menjadi seorang muzaki. Kita bayangkan coba misalnya, satu mustahik dibina, dididik, dikembangkan, kemudian dia menjadi muzaki. Maka muzaki satu ini akan memberikan lagi bantuan kepada mustahik yang lainnya. Kita bayangkan kalau ada pendidikan 1000 mustahik dan menjadi 1000 muzaki, maka akan membantu 1000 mustahik yang berikutnya. Subhanallah. Inilah tugas amil. Tugas dari Basnas, salah satu tujuan dari Basnas untuk melakukan UPZ itu tadi. Baik, ini tujuan yang mulia sekali, di mana ini bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat terkhusus yang ada di Palembang. Baik, kita lanjut ke tema kita juga. Ya, ini ciri-ciri orang bertakwa. Iya, selain bersedekah dan itu ada lagi ini. Iya, ada lagi. Tapi sebelum kita ke yang kedua, jadi zakat ini, kita ini kan ada rukun Islam ini kan ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi zakat ini kalau yang kita di rukun Islam itu yang keempat urutannya, kan? Syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji. Kalau perintah zakat ini banyak sekali ayatnya. Ada bergandengan dengan sholat. Ada 26 ayat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Itu banyak ayat-ayat menjelaskan seperti itu, Pak Ustadz. Jadi 26 ayat seperti itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sedangkan sholat, ini sholat. Sedangkan puasa hanya satu ayatnya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang yang berpuasa baru agar bertakwa. Kalau agar bertakwa, sudah bertakwa belum? Belum berarti kan? Baru mudah-mudahan. Nah ini di Al-Quran. La'alakum tattaqun. Jadi puasa,
Senin Kamis puasa, Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, ditambah lagi dengan apa namanya tuh puasa yang lainnya, puasa wajib, itu baru mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Prosesnya. Baru masih proses. Nah, jadi cuma satu ayat mengenai puasa. Demikian juga mengenai haji. Satu juga, al-hajju asyhurun ma'lum. Cuma sekali. Satu ayat yang ada dalam Al-Quran mengenai haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu di Al-Qur'an. Jadi haji. Sedangkan zakat 26 terdapat dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Nah, maka dari itu zakat ini sangat perlu sekali kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan zakat membersihkan harta kita, dengan infak membersihkan zakat kita. Sebab orang yang sedekah di dalam Al-Quran diterangkan akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahan kita. Ini orang yang sedekah, Ustaz. Jadi orang yang sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi maka dari itu jangan segan-segan kita sedekah. Jadi itu ciri orang bertakwa yang kedua. Lalu ciri orang bertakwa yang ketiga ini banyak-banyak mohon ampun. Yang ketiga ini banyak-banyak memaafkan kesalahan. Sebab setiap manusia itu pasti ada salah dan hilaf dan dosa. Maka dari itu saling maaf-maafkan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghafira lahuma qabla ayatafarraqa. Satu muslim dengan muslim yang lain bertemu dan berjabatan tangan, yang satu meminta maaf dan yang satunya memberikan maaf. Allah mengampuni sebelum kita berpisah. Ini manfaat kita berjabatan tangan. Ini manfaat kita saling maafkan. Tapi kalau seandainya, lur, aku minta maaf kalau ada salah, ayo. Aku kemarin butang duit 5 juta, tolong dimaafkan. Oh, udah bisa, bayar. Yo, tapi kan sudah aku ikhlas. Sudah bisa lagi bayar. Kira-kira itu kan. Betul. Katanya bayar itu. Jadi, mari kita untuk senantiasa jadi ciri orang bertakwa yang pertama, bersegera mohon ampun, sedekah lapang sempit. Ketiga, memaafkan kesalahan. Yang keempatnya, menahan amarah. Kinto ini kadangkala sering galak marah. Sering disebut dengan kesetanan. Ngapo? Wong Palembang sekarang ini setan lagi dimakan. Pernah enggak makan setan kira-kira? Setan. Bakso setan. Ceker setan kan? Astagfirullah. Setan lagi dimakan. Setan lagi dimakan. Iya. Apa udah kesetanan? Baik. Iya. Jadi itu dia Ustadz. Dan salah sikonya dari 4 poin tadi kita balik ke sedekah ini Ustadz ya. Iya. Jadi sedekah itu kan melapangkan rezeki kita. Betul. Dan menolak bala. Iya. Betul. Nah, ini cak mana Ustadz bisa menolak bala itu? Contoh menolak bala. Ini pengalaman. Saya ini tinggal di satu tempat, usah sebutkanlah, ada enak jadinya kan. Tempat yang saya lewat ini orang sering berjudi. Berjudi. Nah, lalu ketika saya lewat, sebab yang kelimanya tambah satu lagi kan ciri orang bertakwa yang kelima, berbuat baik kan. Di dalam berbuat baik ini, sebab dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika saya pulang dari ngajar ngaji, saya ini ngajar privat ke rumah-rumah, ada yang berjudi tempat kita lewat. Nak kita marah wong nyelatuo lah haji pula, bingung gitu. Haji. Ya haji. Mundur gitu. Beli gorengan. Nah ini gorengan. Bakal gorengan. Berhenti tak dia berjudi tadi? Berhenti. Makan gorengan dulu. Oh. Sedekah gorengan. Sedekah. Sudah. Sedekah itu. Sedekah itu. Sedekah itu. Menarik. Sedekah gorengan. Sudah. Pada suatu ketika kita lewat, lado pula. Beli lagi gorengan. Nah ini gorengan. Besok-besok dia pindah dia. Oh jangan dulu lewat sini. Tak lemak kita Ustaz nak lewat. Pindah dia balik ke rumahnya. Nah ini salah satu contoh. Hikmah bersedekah. Hikmah sedekah tak luar biasa. Jadi di situ letaknya manfaat dari sedekah tadi. Terhindar dari bala. Coba seandainya kita tadi kan,
Sebab di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kan? Lalu Pak Kiai ngomong ceramah di masjid, mengeluarkan hadis, man sholata muta'amidan faqad kafaru hijaru. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguhnya kafir yang nyata. Itu hadisnya lemah. Tapi acuan untuk keluarga kita baik. Jangan ngajak uang. Kalau ngajak uang kita bayo. Ketika kita ada kemungkaran, kita pergi ke masjid, atau kurang lebih setengah 6 kita ke masjid. Remaja tadi masih duduk sama-sama main gap, main HP dan lain sebagainya. Kita sholat maghrib, kita sholat isya, balik, sholat isya. Balik dari sholat isya, masih mereka tadi main kartu tadi kan. Lalu kita ngomong, oi kau nih kafir, dah sholat. Marah tak dia? Marah. Nah ini, jadi ayat itu berguna, hadis itu berguna untuk keluarga itu. Sebab sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti apa yang kita lakukan. Nah inilah, gorengan. Balik dulu. Balik dia. Nah maka dari itu, mari kita sama-sama kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi ada juga kisah nyata juga. Ini teman saya atau tempat saya ngajar ngaji, itu sodakonya itu luar biasa. Sodakonya luar biasa, setiap bulan dia sodako. Mulai dari pertama 50 paket, naik lagi sekian paket, lihat sekian paket. Sekarang sudah 90 paket setiap bulan. Dan rezekinya tidak berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dan ini Pak Basnas dia lakukan sendiri. Masya Allah. Dia lakukan sendiri bersama karyawannya, timnya. Jadi saya ikut juga kemarin di sana kan, luar biasa. Jadi mie ada, kadang mie 1 kardus ditambah beras 5 kilo dibagikan. Kadang-kadang mie 10 ditambah dengan minyak, ditambah dengan gula, beras 5 kilo dibagikan. Setiap bulan 900 paket, hitung aja berapa juta uangnya. Tapi alhamdulillah orangnya sehat, rezekinya makin ditambah oleh Allah. Mengapa? Karena dia menjalankan Al-Quran. Surah Al-Baqarah 261 tadi. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai 100. Saya belajar dari situ. Jadi kita belajar, pengen sedekah bolo, semampu gitu. Ada tetangga nak sedekah. Kapan? Ini. Nah, sudah. Untuk baju minum, kita wajib bawa berapa perlunya? 10 kotak. 10 ini Dos. Dah 10 dos dari kita. Dah tinggal 200 kita kasih. Nah ini kita beli baju minum. Tidak berkurang uang kita, bahkan ditambah oleh Allah. Ini dan yakin. Seperti pengalaman juga saya ngaji di Poligon itu kan, ada nenek-nenek tuh jualan cangkul untuk padi kecil-kecil kan, cangkul kecil itu. Cangkul, ya Allah, kesian dengan nenek ini. Lah tuh jualan cangkul, panas pula jam 1. Ya Allah, minta lagi kalau ada duit dalam dompet. Pas ujung ada 5.000. Ini nak, nek juga duit. Kalau nak ini beli es. Cung bela cangkul aku, cukup bela aku tuh ibu juga duit itu. Tak lama berbunyi di HP. Transfer berhasil 500.000. Luar biasa. Ini kisah nyata. Langsung dibayar kontan oleh Allah. Betul. Nah ini. Memang uangnya lah 2 bulan nak bayar gaji. Tapi disentil oleh Allah. Disentil oleh Allah ya. Baik. Dan tapi kita pengen tahu Jo, kejadian-kejadian ketika para relawan pejuang-pejuang melakukan dakwahnya untuk mensiarkan zakat ini Cak Mano. Ya, kita nih Mas Nopal ada pejuang zakat mendistribusikan nasi sehat malam-malam itu kita namakan dengan sedekah dalu. Sedekah di atas jam 12 malam itu kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang masih mengais rezeki. Di malam hari masih ada tukang beca, pemulung gitu kan, yang masih mengais-ngais rezeki gitu. Nah itu kita datangkan, kita bagikan, dan mereka menerima dan senang hati, seraya mendoakan. Jadi kepada para muzaki dan juga para munfik, Bapak Ibu sekalian mendapatkan doa dari mereka yang sudah menerima dana zakat Bapak Ibu berupa doa dan harapan. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hartanya terus berlimpah. Sebagaimana tadi Pak Kiai bilang. Betul. Karena itu sebenarnya Pak Kiai, kalau izin kalau saya salah, itu adalah
motivasi dari Rasulullah. Baik. Siapa yang bersedekah tidak akan berkurang Baik. hartanya. Tapi sebelumnya kita tahan terlebih dahulu karena sudah mulai hangat perbincangan kita lebih dalam lagi tentang dakwah kita hari ini. Tapi ada yang nak lewat Kiai dan juga Oke. Ustaz, tetap bersama kami di Cawisan. Amin.